Halo semua, jadi kembali lagi bersama aku Savana Putri. Nah, kali ini aku mau bagiin info mengenai beasiswa lagi nih. Jadi kali ini beasiswanya yaitu beasiswa BRI Peduli Creation, yang merupakan beasiswa yang memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang mempunyai inovasi, ide, terobosan baru yang kreatif, yang unggul. Nah, ada beberapa mitra perguruan tinggi atau perguruan tinggi mitra beasiswa BRI Peduli Creation ini. Yang pertama itu ada Universitas Indonesia, IPB, Universitas Pajajaran, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Brawijaya. Nah, adapun untuk ketentuan peserta atau anggota timnya sendiri, yang pertama, peserta program membentuk satu tim yang terdiri dari 3 mahasiswa jenjang S1 yang berasal dari universitas yang sama. Dapat berasal dari lintas fakultas dan jurusan, lintas gender maupun lintas angkatan. Lalu yang kedua, minimal sedang menjalani semester 2 dan maksimal sedang menjalani semester 6. Lalu yang ketiga, IPK terakhir minimal 2,75. Lalu yang keempat, tidak sedang bekerja dan berada dalam status ikatan dinas dari lembaga atau instansi yayasan lain. Lalu yang kelima, melampirkan CV dengan format bebas maksimal 1 halaman. Lalu yang keenam, mempunyai KTP atau KTM atau kartu tanda mahasiswa. Lalu yang ketujuh, tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak lain atau instansi lain. Lalu yang kedelapan, sehat jasmani dan rohani. Lalu yang kesembilan, berasal dari salah satu universitas yang sudah aku sebutkan tadi. Lalu yang ke-10, tim pendaftar mengajukan inovasi, ide atau terobosan baru yang kreatif yang disusun menjadi sebuah proposal. Program atau inovasi yang bisa diajukan yaitu yang sudah berjalan sesuai ketentuan yang akan disebutkan dalam persyaratan dan ketentuan beasiswa BRI Peduli Creation, sehingga program atau inovasi yang sudah berjalan dapat semakin berkembang dengan adanya dukungan dari beasiswa BRI Peduli Creation ini. Nah, adapun untuk persyaratan umum inovasi, ide atau terobosan baru yang kreatif ini, yang pertama, inovasi, ide, terobosan baru yang kreatif dibatasi dan diutamakan yang memiliki nilai unggul, kekinian, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Lalu yang kedua, inovasi, ide, terobosan baru yang kreatif yang mendukung pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga, inovasi, ide, terobosan baru yang kreatif yang telah teruji, dapat diaplikasikan dan diimplementasikan. Nah, sekarang aku bakal jelasin mengenai persyaratan khusus inovasi, ide, terobosan baru yang kreatif terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, teknologi creation atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kategori ini membahas mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi kekinian dan bermanfaat untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk syarat khusus untuk kategori ini adalah yaitu teknologi atau program sedang dalam pengembangan. Lalu yang kedua, telah mempunyai target utama atau lokasi atau masyarakat untuk diimplementasikan. Lalu yang ketiga, telah mempunyai tujuan penggunaan teknologi. Lalu yang kedua, kategori entrepreneurship creation atau kewirausahaan. Kategori ini bertujuan untuk menjaring keterampilan bisnis mahasiswa yang bertujuan pada profit yang mengutamakan sosial dan ekonomi. Nah, untuk syarat khusus dalam kategori ini yaitu yang pertama, termasuk dalam usaha mikro dan kecil. Lalu yang kedua, telah berjalan selama 1 bulan. Lalu yang ketiga, telah mempunyai omset atau pendapatan atau revenue. Nah, yang ketiga ada kategori social creation atau pengabdian masyarakat. Dalam kategori ini bertujuan untuk mendapatkan penerapan kegiatan atau proyek yang memberikan solusi yang tepat pada kelompok atau komunitas atau masyarakat luas. Adapun syarat khusus untuk kategori ini, yang pertama itu telah mempunyai target utama atau lokasi masyarakat untuk diimplementasikan. Lalu yang kedua, sudah berjalan selama 1-3 bulan. Nah, untuk tim dan mahasiswa terpilih akan mendapatkan apresiasi dan beasiswa berupa apresiasi untuk menjalankan inovasi program sebesar 30 juta untuk masing-masing tim. Lalu yang kedua, beasiswa untuk menjalani kuliah di masing-masing universitas dengan maksimal anggaran
yaitu setiap mahasiswa mendapatkan bantuan dana pendidikan kuliah sebesar 8 juta per semester, maksimal hingga 8 semester atau semester 8. Lalu yang kedua, setiap mahasiswa mendapatkan bantuan biaya hidup sebesar 500.000 per bulan, maksimal sampai dengan 42 bulan. Lalu yang ketiga ada annual gathering atau super camp berupa pelatihan soft skill dan kepemimpinan. Nah, adapun untuk ketentuan proposal timnya, yang pertama itu proposal inovasi ide terobosan baru yang kreatif dibuat dalam bentuk presentasi format PDF yang berisi tentang tujuan inisiatif, yaitu gambarkan atau jelaskan tujuan inovasi ide terobosan baru yang kreatif. Lalu yang kedua, keselarasan dengan kategori yang dipilih. Kalian harus jelaskan keterkaitan inovasi ide atau terobosan baru yang kreatif dengan kategori yang dipilih. Lalu yang ketiga, signifikasi atau arti penting. Inovasi ide terobosan baru yang kreatif harus berdampak terhadap kelompok atau komunitas atau masyarakat dan berperan penting dalam mengatasi persoalan. Lalu yang keempat, inovasi. Kalian harus jelaskan sisi inovatif dari inovasi ide terobosan baru yang kreatif. Lalu yang kelima, transferabilitas. Bukti inovasi ide terobosan baru yang kreatif dapat atau telah diterapkan. Lalu yang keenam, sumber daya yang berkelanjutan. Sumber daya itu bisa keuangan, manusia, atau yang lainnya yang digunakan untuk melaksanakan inovasi ide terobosan baru yang kreatif. Langkah atau strategi yang dilakukan dan berkelanjutan sumber daya atau inovasi yang digunakan. Lalu yang ketujuh itu dampak. Nah, inovasi ide terobosan baru yang kreatif telah dievaluasi secara formal skala dampaknya, cara mengevaluasi, dan indikator dalam evaluasinya. Lalu yang kedelapan, keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, kalian harus jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat dalam peran kontribusi yang diberikan. Lalu yang kesembilan, foto, dokumentasi, dan data pendukung. Nah, adapun untuk ketentuan berkas khusus anggota timnya sendiri, yang pertama itu ada scan foto KTP atau KTM, transkrip nilai atau surat keterangan yang tertera semester dan IPK-nya, lalu CV dengan format bebas maksimal 1 halaman, lalu surat keterangan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak lain atau instansi lain dan tidak sedang bekerja dan tidak berada dalam status ikatan dinas dari lembaga atau instansi atau yayasan lain. Kalian bisa download format surat pada link pendaftaran. Nah, untuk cara mendaftar beasiswa BRI Peduli Creation ini, untuk mendaftar program beasiswa ini, kalian bisa melakukan pendaftaran secara online melalui link ini, atau kalian bisa cek di description box aku untuk linknya. Kalian bisa langsung copy paste pada browser kalian atau mengakses Google Form di link ini, atau kalian bisa cek di description box aku untuk link Google Formnya. Lalu tim mengunggah proposal yang akan diikut sertakan pada link tadi. Nah, untuk batas waktu pendaftaran beasiswa BRI Peduli Creation ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021. Untuk hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada tanggal 6 September 2021. Selanjutnya, tim yang telah lolos seleksi administrasi akan melakukan presentasi singkat pada tanggal 8 sampai dengan 10 September 2021 dan pengumuman peserta yang lolos seleksi dilaksanakan pada tanggal 13 September 2021 dan Super Camp akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 September 2021 berupa penyesuaian inovasi sesuai dengan ketentuan yang akan dijabarkan dan selanjutnya akan dipresentasikan atau penyempurnaan presentasi, dan untuk pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2021. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai program beasiswa BRI Peduli Creation ini, kalian bisa menghubungi kontak di WA di 0812 4304 8986. Segala informasi yang aku bagiin ke kalian yang ada di video ini aku dapatkan dari sumber informasi resmi, yaitu di website resmi, yaitu di https://bri.co.id /BRI Peduli Creation.
Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini. Mohon maaf jika aku ada salah pengucapan atau ada salah kata. Mohon maaf. Dan buat kalian semangat, semoga lolos. Ya, intinya semangat lah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!